Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ajka. Kemana Ajka? Ke Garut. Nah, sekarang kita akan belajar materi tentang kebersihan diri. Ya, kita belajar tentang kebersihan diri. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang doa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa rasulah wa bil qur'ani ilman wa imaman. Selamat pagi, Bu. Pagi. Nah, karena kita itu kan metode pembelajaran itu daring ya atau online. Nah, kita coba untuk memperingati kita sebagai warga negara. Coba kita nyanyikan dulu lagu nasional Halo Bandung. Bisa ya? Ibu kasih ketukan, oke? Yuk dimulai. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bubung rebut kembali. Oke, terima kasih tentang kalian semua. Nah, sekarang kita mulai pada pembelajarannya. Di sini siapa yang suka membersihkan diri? Suka mandi tidak? Suka enggak? Wow. Jangan-jangan di sini nggak ada yang suka mandi. Suka nggak suka mandi? Ya harus mandi lah supaya kita tetap bersih. Nah, coba kalau misalkan kita tidak mandi, badan kita kotor, terus bau, terus ada apa lagi? Kusam ya kulitnya ya, kusam. Nah di sini ada gambar apa di sini? Gambar sedang mandi dan sedang keramas. Nah, coba kalian, kalau misalkan kalian tidak keramas, apa yang akan terjadi? Bau, gatal, terus apa lagi? Kotor, ya sudah pasti kotor. Nah, jadi sebelum kita membersihkan yang lain itu, kita harus membersihkan kepala terlebih dahulu. Coba kalau misalkan kepala tidak dibersihkan, pasti akan kotor ya, dan bisa jadi menimbulkan penyakit seperti ada kutu rambut. Di sini siapa yang punya kutu rambut? Nggak ada, berarti bersih ya semuanya. Nah, bagus. Kemudian mandi. Kalau mandi itu berapa kali sehari? 3. Oh, hebat, bersih berarti ya. Pagi-pagi? Iya, sore. Kalau Dava? 2. Ya nggak apa-apa, 2 juga, asalkan mandi ya. Jangan tidak mandi. Nah, seperti yang tadi telah dikatakan, kalau misalkan kepala tidak dibersihkan akan menjadi sarangnya kutu. Coba lihat, kalian tahu, sudah ada yang sudah tahu nggak kutu ini seperti apa? Tahu? Tuh, kutu ini seperti ini tuh. Di tengahnya itu ada warna merah ya, ini merah. Kalau di print jadi gini. Yang merahnya itu adalah darah yang disedot dari kulit kepala. Nah, kalau misalkan kalian tidak
keramas, tidak mandi, nanti rambutnya menjadi sarang kutu. Ih, menjijikan ya, kotor. Nah, jadi kalian harus mandi dan keramas. Selanjutnya di sini ada tidak giginya yang bolong-bolong. Ada enggak? Coba kalian menyikat gigi berapa kali sehari? 2. Kapan? Pagi sama malam. Nah, di sini ada gambar gigi. Ada gambar gigi bersih sama gigi yang kotor, yang bolong-bolong. Coba penyebabnya gigi yang bolong ini karena apa? Permen. Terus apa lagi? Tidak sikat gigi. Terus apa lagi? Coklat. Terus apa lagi? Sebelum tidur tidak menggosok gigi. Nah, kalau misalkan gigi kita tidak dirawat tuh. Jadi si kuman-kumannya itu tuh ada yang pakai gergaji, dibor gitu ya. Nah, jadi kalian itu kalau misalkan di dalam menyikat gigi, kuman-kumannya kayak gini. Tuh, jadi tempat sarangnya kuman. Jadi akibatnya giginya seperti ini tuh. Bolong ya, gak baik. Nah, jadi kita harus menyikat gigi agar giginya bersih. Nah, seperti itu. Harus dijaga ya. Nah, kemudian kalian kalau misalkan bangun tidur itu selalu apa dulu? Langsung mandi. Berarti mandi. Yang mana yang mandi? Gak ada yang mandi, menggosok gigi terlebih dahulu. Nah, setelah menggosok gigi, cuci muka. Oh, ini dulu nih, cuci tangan dulu. Yang pertama itu cuci tangan dulu, karena ketika kita tidur itu kan tidak tahu ke tangan kita itu bersih atau tidak ya. Jadi harus cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan langsung sikat gigi. Setelah mensikat gigi langsung cuci muka. Nanti kalau misalkan tidak cuci muka, ada apa di sini? Killer ya. Killer pada saudaranya. Nah, nanti kalau misalkan ada itu kan jorok gitu, langsung setelah cuci muka langsung mandi. Tadi mandi langsung bereskan rambut supaya ganteng ya. Nah, setelah itu, nah ini apa coba? Tangan yang kotor sama yang bersih. Nah, coba di sini kalian perhatikan. Di sini ada gambar tangan dan di sini ada jenis-jenis kumannya. Ya, ada jenis kuman luka infeksi, diare, radang, dan di sini ada nama-namanya. Nanti ibu akan kasih selembarannya. Di sini kalian bisa memahami bahwa tangan yang kotor itu banyak kumannya yang bisa menyebabkan kita sakit perut. Ayo, mana yang diajit bersih nggak? Bersih. Tidak apa mana lihat? Mana? Bersih, sehat ya. Harus ya, nanti kalau misalkan kotor-kotor tangannya, nanti kayak gini tuh. Banyak di sini kumannya. Harus bersih ya. Tuh harus kayak gini biar terhindar dari berbagai kuman yang menjadi penyakit nantinya ya. Nah, setelah itu kebersihan setelah tangan apa? Telinga. Coba di sini ada yang suka membersihkan telinga enggak? Suka pakai apa bersihannya? Cotton bud, namanya cotton bud ya. Nah, jadi sebetulnya membersihkan telinga itu tidak baik menggunakan cotton bud atau korek cepilnya, begitu kan? Tidak baik karena pakai cotton bud itu kan tuh, ini adalah bentuk telinga kalau misalkan dilihat dari ke dalam-dalam. Nah, di sini ini sebagai apa? Ya, kotoran telinga, dan ini gendang telinga yang membuat kita itu bisa mendengar. Nah, langsung dibawa ke saraf ke sini. Nah, kalau misalkan kita memakai cotton bud, otomatis
apalagi cotton budnya itu yang gede kapasnya, berarti kan ngedorong si kotorannya itu ke dalam, jadi tersumbat di dalam telinganya sehingga kita tidak bisa mendengar. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian membersihkan telinga, coba aja ke dokter, ataupun bisa dengan cara misalkan pakai tetes telinga, ada obatnya yang bisa mengeluarkan kotorannya. Nah, kalau misalkan tidak pakai seperti itu, ke dokter saja. Nanti di dokter ada alat khusus yang bisa menarik si kotoran telinga tersebut dengan disedot. Ini gak bakalan sakit dan aman. Jadi kalau misalkan pakai cotton bud, harus cotton bud yang kecil, jangan yang besar, supaya mengurangi mendesaknya atau mendorongnya si kotoran ke dalam telinga. Seperti itu ya. Nah, mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan? Nah, jadi kesimpulannya kalian itu harus bisa membersihkan diri dari mulai cuci tangan, terus gosok gigi, terus cuci muka, terus mandi ya, keramas, kemudian bersihkan telinga. Nah, harus itu ya, karena agar kita terhindar dari kuman yang menyebabkan penyakit ya. Dan juga tadi jangan lupa gosok gigi biar tidak bolong-bolong ya. Nah, sekarang lanjut, atau mau ada yang ditanyakan dulu? Enggak, cukup mengerti ya? Ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian tulis di buku kalian tata cara membersihkan diri. Nah, contohnya seperti tata cara mandi, menggosok gigi, ataupun apalah itu. Nanti tata caranya, tahap-tahapnya kalian tulis ya. Yuk, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup nggak? Cukup. Yuk, tulis dulu. Nah, sekarang Ibu minta kalian presentasikan di depan atau bacakan yang kalian tulis. Satu orang ya. Nah, coba kalian ke depan. Yuk, bisa dapat dulu. Yuk. Duduk aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa biar kelihatan. Yuk, bacakan. Yang keras. Tata cara membersihkan rambut atau keramas. Ya, pintar. Apa itu, Cah? 1. Basuhi rambut dengan air bersih. Ya, 2. terus? Tuangkan sampo secukupnya. Ya. 3. Gosok-gosokkan pada rambut hingga merata. Ya, terus? Diamkan 5 menit agar sampo meresap pada rambut. Ya. Bilas rambut dengan air bersih. Keringkan rambut dengan handuk. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Oke, pintar. Sekarang coba Ajid ke depan. Bacakan. Tata cara mencuci tangan. Oke, pintar. 1. Basuhi tangan dengan air bersih. Ya. 2. Tuangkan sabun pada telapak tangan. Oke. 3. Gosok-gosokkan kedua tangan hingga sabun berbuih. Oke. 4. Basuh tangan dengan air bersih. Oke, 5. bagus. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Oke, cukup? Iya, tepuk tangan untuk Ajid. Pintar-pintar ya
Jadi kalian sudah tahu bagaimana tata caranya membersihkan diri ya. Nah sekarang dicukupkan sekian. Nanti ibu kasih tugas untuk praktekkan apa yang tadi kalian tulis. Nanti praktekkan di rumah ya. Bagaimana cara cuci tangan tadi yang bersih sama keramas yang baik gitu ya. Nah dicukupkan sekian dari ibu. Nanti kita belajar kembali. Jadi kesimpulannya dari materi yang ibu sampaikan adalah kita harus bisa membersihkan diri supaya kita bersih dari kuman. Oke, kalau misalkan sudah, kita ice breaking dulu. Tahu ice breaking? Ice breaking itu seperti hiburan. Nah, ibu punya tepuk-tepukan namanya tepuk semangat. Oke? Jadi gini. Tepuk semangat. 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 Kayak gitu yuk. Bareng semuanya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk dulu. Tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita harus selalu semangat ya belajar. Dari cukupan sekian belajar dari ibu sedikit tapi insya Allah bermanfaat ya untuk kalian. Dicukupkan sekian, terima kasih. Di sini ada yang mau menutup pembelajaran hari ini? Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Selamat siang, Bu. Iya, terima kasih ya kalian sudah belajar. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.